Ini belum ada apa 50% ya, baru 9 orang dari 39. Nah, dari organisasi yang mendukung tadi, Oke, kita atau baru apa namanya, tulis reminder di grup. asosiasi program studi plus ada forum dekan, BCS, BCS. Padahal semuanya Yang di e-learning sudah pada presensi atau belum? Ini sambil Bu Sulis cek. Belum. Sudah, Bu. Ya, belum presensi silakan untuk presensi dulu. Siap. belum nampak. Ya. Sehingga nanti Sudah, Bu. Ya. Sambil Bu Sulis cek di e-learning. Karena itu beberapa waktu yang lalu pertemuan pertama kalau tidak salah, kalau dari asosiasi profesi adalah ikatan konsultan pajak KPI yang waktu itu kita sudah pernah melakukan penjajakan, ya, dan ini nanti bisa juga diusulkan dari pihak kita, karena pihak kita kan juga hadir nih. Terus juga kita pernah menginisiasi, ya, mengajak asosiasi pengusaha Indonesia APindo. Nanti Pak Uri mungkin bisa menambahkan. Jadi ke sana. Nah, sebelum kita membawa organisasi pemerakarsa ini ke tingkat konsultasi, ini sudah sangat kalau menurut saya, karena memang harus lengkap, bukan hanya asosiasi program studi, tapi ada asosiasi profesi, ya, harus ada asosiasi profesi. Itu yang perlu kita segerakan, ya, kalau nanti ini kita tadi disebutkan 2 Maret katanya akan kita agendakan, sebelum 2 Maret itu kita agendakan rapat lagi pemuda asosiasi profesi yang berkelas hukum pembentukan kolam ini tadi. Ini sebentar ya, sambil Bu Sulis admit, tadi lupa men-setting yang tanpa admit. Saya baca usulan saya pertama, saya kembalikan Pak. Terima kasih Mas Auri. Ya, ini sambil Bu Sulis admit. Pak sudah juga memberikan nomor kontak untuk Oke, ini udah berapa nih? Separuh lebih belum ya, 39. Udah 9. Oke, udah. Kita mulai ya, teman-teman, karena sudah 1:30 lebih 6 menit. Semoga suara Bu Sulis bisa didengar ya. Ya, bisa, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Oke, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu melalui online meeting ya, karena situasi perkembangan COVID yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Ya, ini harapannya minggu depan sudah bisa PTM, tapi kita tunggu edaran selanjutnya ya, karena hampir merata persebaran COVID di tiap fakultas, meskipun angkanya angkanya kecil, maksudnya tiap fakultas itu ada, tetapi angka relatif lebih kecil, misalnya ada yang 2
2 mahasiswa atau 1 mahasiswa, ada dosen teknik ya, yang di tiap fakultas, sehingga universitas memberikan kebijakan untuk online dulu. Harapannya COVID-nya segera berlalu ya, terutama dari varian Omikron yang notabene bisa jadi tanpa gejala dan bisa jadi ada gejalanya. Nah, ini yang terjadi kalau yang terjadi di visum sendiri ini lebih banyak yang tanpa gejala. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bu Sulis sampaikan permohonan maaf ya, ternyata minggu lalu Bu Sulis belum bisa mengisi melalui PTM ataupun hybrid, karena situasinya pada waktu itu posisi perjalanan pulang sehingga tidak memungkinkan buka laptop dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan pertama sekaligus kedua ya, ini kemarin juga Bu Sulis mohon maaf belum jadi ngirim podcast, sehingga hari ini Bu Sulis akan rapel ya untuk review pertemuan pertama sekaligus nanti pertemuan kedua. Nah, sebelumnya izin share screen dulu ya Bu Sulis untuk penyampaian RPS kontrak belajar sekaligus nanti materi. Sebelumnya teman-teman yang belum presensi melalui e-learning, silakan untuk presensi dulu ya. Ini tadi Bu Sulis cek di e-learning untuk kelas A. Oke, ini kelas A yang komen atau presensi sudah ada beberapa, kemudian yang download juga sudah ada 26-24. Oke. Nah, teman-teman Bu Sulis izin share screen dulu untuk RPS ya. Oke. Lihat ya teman-teman semuanya. Bu Sulis izin menyampaikan dulu untuk RPS-nya apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini ya, dalam semester genap. Oke, sebelumnya Bu Sulis sampaikan selamat memasuki semester baru. Teman-teman berada di semester 4 ya. Selamat atas capaiannya pada semester 3 yang lalu. Harapannya nanti apa yang sudah dicapai di semester 3 menuju semester 4 ini bisa lebih baik lagi. Yang kemarin sudah baik bisa ditingkatkan, yang belum baik bisa ditingkatkan juga. Oke, untuk mata kuliah sosiologi pembangunan, ini kelasnya paralel antara Bu Sulis dan Bu Astri. Untuk jumlah SKS kalau di sosiologi itu ada 3 SKS ya, muatan atau bobotnya. Nah, untuk mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di program studi sosiologi pembangunan yang harapannya atau tujuannya itu agar mahasiswa dan mahasiswi bisa memahami, kemudian memetakan dan menganalisis fenomena serta menjawab persoalan yang terkait dengan kajian sosiologi pembangunan. Nah, mengapa sosiologi pembangunan itu hadir ya? Kalau kita berangkat dari sosiologi. Nah, sosiologi itu kajian
terkait dengan relasi antara manusia, relasi antar kelompok dengan kelompok, ya, antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan sebagainya, yang mempunyai banyak cabang. Salah satunya adalah di sosiologi pembangunan. Bagaimana kelahiran sosiologi pembangunan itu muncul? Nah, kalau kita flashback ke belakang, ya, sosiologi itu sendiri hadir di hadir dalam konstelasi perkembangan ilmu yang ada itu pada abad 18, abad 19. Nah, kemudian kalau sosiologi pembangunan itu hadirnya terutama di era developmentalism, era pembangunan. Nah, itu pada tahun 1970-an. Nah, di sini mengapa sosiologi hadir? Era developmentalism atau era pembangunan itu menghadirkan banyak persoalan, banyak progres yang notabene sebagai sosiolog harus bisa mengidentifikasi, kemudian memetakan kajian-kajian terkait dengan pembangunan dilihat dari perspektif sosiologi. Nah, CPL yang dibebankan pada mata kuliah sosiologi pembangunan ini ada 4. Yang pertama, diharapkan bisa memahami sejarah kelahiran sosiologi pembangunan, kemudian bisa menganalisis kajian-kajian dalam sosiologi pembangunan, serta menerapkan dan mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam rangka pengembangan dan implementasi sosiologi pembangunan, serta tentunya bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang terkait dengan kajian sosiologi pembangunan. Dalam 1 semester ke depan ini kita akan bertemu, ya. Harapannya kita bisa bertemu secara PTN, dengan catatannya pandeminya mulai landai, COVID-nya mulai turun. Nah, ini desainnya ada 14 kali pertemuan yang notabene ini Bu Sri sampaikan, teman-teman join melalui e-learning dulu. Ya, setengah jam Bu Sulis beri kesempatan untuk join di e-learning. Pertama untuk presensi, kemudian yang kedua bisa untuk membaca materinya terlebih dahulu, baru nanti setengah jam kemudian adalah kita join melalui Zoom meeting atau tatap muka 1 jam. Ya, nanti kalau tatap muka itu berarti kan secara hybrid, ya, karena tidak semua mahasiswa bisa masuk kelas karena syaratnya juga ketat, harus protokol kesehatan dan tentunya dengan jarak yang ketat. Nah, untuk materinya yang pertama terkait dengan penyampaian RPS serta kontrak belajar, kemudian yang kedua terkait dengan pemaparan pemahaman pembangunan, indikator keberhasilan pembangunan, serta faktor pendukung dan pendorong pembangunan. Oke. Sebentar, ini ada Zoom 2 ini, yang satu tak lakukan dulu. Semoga tidak mengganggu, ya, ini suara dari Zoom satunya. Oke, yang ketiga nanti kita akan diskusi terkait dengan teori yang kita gunakan dalam diskusi sosiologi pembangunan, yaitu ada sebentar.
Bentar ya. Oke, Bu Sulis share screen lagi terkait dengan RPS ya. Oke. Oke, nah terkait dengan teori ini ada teori pembangunan yang akan kita gunakan. Tadi Bu Sulis share kembali terkait dengan bukunya Ari Budiman. Itu bukunya Ari Budiman itu bukunya yang menurut Bu Sulis sangat mudah ya untuk memahami bagaimana teori-teori pembangunan itu digunakan dalam memahami kajian pembangunan di negara-negara dunia. Ya. Nah, teorinya ada teori modernisasi, kemudian ada teori ketergantungan. Semuanya ada di bukunya Ari Budiman ya yang PDF. Kemudian teori ketergantungan ini kita akan mempelajari sampai teori pra pendahulu sampai kemudian pasca ketergantungan. Nah, setelah kita mempelajari terkait dengan teori-teori yang kita gunakan dalam perspektif sosiologi pembangunan, kita akan mencoba membreakdown terkait dengan isu-isu strategis dalam kajian sosiologi pembangunan. Yang pertama terkait dengan industrialisasi, ini kita akan bahas di pertemuan ke-6. Kemudian globalisasi di pertemuan ke-7, birokrasi dan pembangunan ini di pertemuan ke-8, dan pertemuan ke-9 terkait dengan isu perburuhan, pertemuan ke-10 terkait dengan isu NGO, kemudian di pertemuan ke-11 ini adalah kasus pembangunan yang terjadi di negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Kemudian yang pertemuan ke-12 adalah terkait dengan pembangunan setelah tahun 2008. Nah, ini terutama di paradigma pembangunan MDGs dan SDGs. MDGs itu Millennium Development Goals dan yang SDGs adalah Sustainable Development Goals. Ini yang kita pakai dalam paradigma pembangunan global untuk saat ini adalah di paradigma Sustainable Development Goals atau SDGs. Terakhir adalah pertemuan ke-13-14 kita akan mendiskusikan terkait dengan kasus pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, itu desain dari mata kuliah sosiologi pembangunan pada semester 4 ini. Untuk desain dari sosiologi pembangunan, adakah pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke kontrak belajar. Ya. Nah, untuk kontrak belajar yang yang perlu disepakati adalah untuk penentuan ketua kelas. Siapa yang akan diminta menjadi ketua kelas atau bersepakat menunjuk atau volunteer untuk ketua kelas di mata kuliah sosiologi pembangunan? Silakan. Siapa? Ketuanya siapa? Halo? Mohon direspon dulu untuk ketua kelasnya siapa ya? Apakah yang di Zoom meeting bisa mendengar suara Bu Sulis?
Bisa, Bu. Ya, siapa ketuanya? Yuk, yang lain suaranya mana ini? Ada 38 mahasiswa. Oh, ada usulan Iqbal. Ini buka chat Zoom meeting. Yang mengusulkan Iqbal, oke kita voting dulu aja deh. Silahkan untuk raise hand yang siapa yang akan diminta ya. Yang raise hand ini ada 2 nama, Zidan dan Iqbal. Oke, kita coba untuk lihat dulu. Raise hand-nya untuk suara atas nama Iqbal, silahkan untuk raise hand, Busulis akan hitung. Oke. 14, 15, 16, 19, 20, 20 partisipan, oke, 25 partisipan memilih Iqbal, berarti udah 23 memilih Iqbal ya. Oke, berarti ini udah cukup, ini semakin berkurang. Turun ini 21 partisipan. Oke, yang memilih Iqbal angkat tangan dulu ya, raise hand dulu. Ini fix-nya kita lihat. Udah fix 25 atau 26 ini? Nah, ini 26. 26 untuk suaranya Iqbal. Oke, terima kasih. Silahkan di low. Kemudian yang memilih Zidan, silahkan raise hand. Zidan ada tadi 26 ya Iqbal, 26. Ini berarti udah 50% lebih. Yang Zidan 5. Zidan 5 berarti 31, yang 8 absen ya. Oke. Berarti untuk ketuanya Iqbal. Gimana Mas Iqbal, bersedia? Oke, rasanya bisa di slow. Ya. Ya, Oke, Bu. bersedia? Oke, terima kasih Mas Iqbal untuk kesediaannya. Ya. Sama-sama, Bu. Ya, oke. Terus lanjutkan untuk kontrak ya. Kontrak. Oke, untuk kontrak ini rasanya sudah selesai ya, Mas. Ya, bisa diturunin. Oke, untuk integrasi interkoneksi dari mata kuliah ini, terus secara filosofis ya, keberadaan mata kuliah ini terkait dengan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, antropologi, dan lain-lain. Kemudian untuk materinya ini bisa jadi ada yang belum diambil oleh teman-teman. Ya, masih banyak. Ada yang belum diambil oleh teman-teman sendiri ya. Dan yang Bu Sulis tampilkan ini, ada beberapa yang sudah diambil, tapi ada juga yang belum ya. PAR kalian belum ngambil kan? Participatory Action Research, kemudian gender dan peran sosial apa sudah diambil? Sosiologi ekonomi, perencanaan sosial, gerakan sosial, kemudian perburuhan dan perkembangan industri, green sosiologi, kemudian green sosiologi ya, kemudian demografi sosial, biososiologi. Masih banyak yang belum diambil ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk metodologi kita akan menggunakan active learning. Nah, referensinya sebenarnya banyak banget, tetapi ini Bu Sulis hanya menyampaikan beberapa yang notabene itu
pokok ya. Pokok itu artinya teman-teman menjadi wajib membaca. Nah, Bu Sulis pada pertemuan pertama itu sudah meng-share untuk materi e-booknya ya, e-booknya sudah Bu Sulis share ya di pertemuan pertama yang banyak sekali itu. Terus tadi di pertemuan kedua Bu Sulis coba repost untuk yang bukunya Ari Budiman. Nah, ini Bu Sulis cek yang di pertemuan minggu lalu ini, alhamdulillah sudah banyak yang mendownload ya. Ada yang ini di angka 26. Nah, yang belum silahkan untuk mendownload. Ya, nanti kalau materi e-booknya kurang, teman-teman bisa melakukan elaborasi lebih lanjut, ya, tidak hanya mendasarkan pada apa yang Bu Sulis sampaikan melalui e-book, melalui e-learning ataupun melalui Zoom meeting. Nah, oke ya, di sini mana ini tadi? Nah, ada buku terkait dengan bukunya Ari Budiman, meskipun buku lama, itu Bu Sulis masih update ya. Ketika membuat RPS ini juga melihat RPS yang dipakai dalam kajian sosiologi pembangunan dari beberapa negara ya. Jadi masih sangat relevan terkait dengan tema-tema yang ada, materi-materi yang ada. Nah, ini ada bukunya Ari Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Ini sudah Bu Sulis PDF kan. Kalau teman-teman mau mengeprint ya tidak apa-apa. Tapi kalau cukup dengan PDF, ini menjadi salah satu buku wajib yang kalian harus membacanya. Kemudian ada bukunya Francis Abraham, ini lama juga. Menurut Bu Sulis ini bukunya mudah dipahami ya, sehingga ketika teman-teman mempelajari itu lebih cepat masuk. Kalau Bu Sulis merasa itu bukunya tidak bulat ya, artinya kan ada penulis itu ada yang penyampaiannya secara sistematis, ada yang kadang bulat, jadi ada yang susah dipahami. Nah, buku-buku yang atau referensi yang Bu Sulis tampilkan di sini, insya Allah lebih mudah dipahami oleh kita semuanya selaku pembelajar sosiologi pembangunan. Ada beberapa e-book dalam bahasa Inggris itu bukan sekedar untuk gaya-gayaan, tetapi memang itu relevan ya untuk bagaimana misalnya membaca terkait dengan teori sosial dan sosiologi pembangunan. Kemudian juga terkait dengan rezim gender ya, dan partisipan dari warga negara. Kemudian ada juga pembangunan dan perubahan sosial, ini dari David Michael. Dan ada beberapa karya dari Indonesia ya. Nah, ini yang Bu Sulis nanti bisa teman-teman bisa mencari di toko-toko buku kesayangan kalian ya. Kalau misalnya punya satu nggak apa-apa, yang teorinya Ari Budiman itu bagus ya. Tapi kalau kalian mempunyai pilihan referensi yang lain yang notabene itu berkorelasi dengan kajian sosiologi pembangunan akan lebih bagus lagi. Misalnya kalian bisa melakukan searching atau googling melalui Google Scholar ya, atau ResearchGate, atau kalian bisa mengakses melalui Digilib UIN Sunan Kalijaga, karena memang dilanggankan e-book juga jurnal-jurnal yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa.
Oke, itu ya untuk referensi. Kemudian untuk kontrak belajarnya, ini pertama kehadiran kuliah mahasiswa ini minimal 75%. Ini ada sesuai standar yang diberlakukan di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian seluruh tugas harus dikumpulkan. Kemudian yang ketiga tidak ada unsur plagiasi. Nah, bagaimana mengecek plagiasi? Tentu nanti dari tugas-tugas kalian ya. Tugasnya adalah mereview jurnal dan nanti harus dikumpulkan maksimal 2 minggu setelah UTS karena posisi kalian masih semester 4 ya. Jadi ini masih mendorong teman-teman menyukai habit untuk membaca referensi-referensi terkait dengan kajian sosiologi. Nanti kita yang kita cek melalui Turnitin ya. Kemudian one voice rule itu adalah kesepakatan di kelas. Kalau ya satu orang satu suara. Jadi kalau mau berpendapat itu bergantian. Karena kalau di ruang Zoom ini kan kelihatan ya siapa yang aktif atau enggak. Nah kalau di kelas PTM murni itu kan juga lebih terlihat secara jelas. Kalau di Zoom meeting itu kan susahnya apa? Susahnya kan pada on off kamera. Jadi posisinya nggak tahu. Posisinya apakah standby di Zoom ataukah bisa disampaikan Sulis nggak tahu ya. Nah, itu kemudian untuk komponen penilaian ini UTS 25%, UAS 30%. Ini usulan dari Bu Sulis. Nanti kalau teman-teman ada usulan yang lain bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian ada tugas individu. Tugas individunya adalah 25%. Kemudian keaktifan. Nah, keaktifan ini nanti terkait dengan proses-proses selama pembelajaran dan sikap. Ya, mengapa sikap diberi nilai sama dengan keaktifan ya? Sikap itu menjadi prinsip, menjadi utama, attitude atau akhlak ya. Akhlak bagaimana ketika kita dalam proses pembelajaran. Ini yang pertama kita kita berikan stressing pointnya ya, karena belajar sosiologi itu tidak harus kemudian dengan prinsip bebas nilai dan sebagainya, enggak, tetapi bagaimana kita juga tetap mengedepankan sikap, attitude, seperti itu. Nah, tugas individu ini tugasnya lebih banyak ke tugas individu ya. Minimal itu 3 jurnal, itu paling minim. Ya, kalau kalian mau menambahkan itu boleh-boleh saja ya, tetapi yang menjadi kewajiban adalah minimal 3 jurnal ya. Oke, itu tawaran dari Bu Sulis untuk kontrak belajar. Silahkan untuk direspon terlebih dahulu. Apakah tawaran terkait dengan kontrak belajar itu bisa diterima atau ada tanggapan lain? Ya, Bu Sulis berikan kesempatan pada teman-teman semuanya. Silakan. Cukup dengan tawaran sampai komponen penilaiannya seperti yang Bu Sulis sampaikan. Untuk RPS-nya Bu Sulis sudah di-download ya, yang sudah Bu Sulis sampaikan di pertemuan pertama melalui e-learning. Ada pertanyaan? Untuk kontrak berarti bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Oke, Bu Sulis bisa lanjutkan untuk mereview pertemuan pertama dulu ya, terkait dengan sosiologi pembangunan. Oke, nah terkait dengan sosiologi pembangunan, apa toh sebenarnya sosiologi pembangunan itu?
seperti yang Bu Sri sampaikan di awal ya, sosiologi pembangunan itu bagian atau salah satu cabang dari kajian sosiologi secara umum. Tapi fokusnya untuk yang sosiologi pembangunan ini menganalisis perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan. Nah, kita lihat di sini mengapa kita perlu mempelajari sosiologi pembangunan. Nah, ini karena ada ada upaya untuk memahami secara teoritis dan empiris dalam upaya mencari jawaban. Mengapa ada negara maju, mengapa ada negara yang terbelakang atau miskin, mengapa ada gap, mengapa dari dulu sampai sekarang ini masih ada yang masuk kategori negara maju dan negara berkembang. Indonesia pada beberapa tahun yang lalu itu sempat sebelum pandemi sebelum pandemi itu sempat dinobatkan sebagai negara maju. Nah, itu sempat terjadi pro kontra. Yakin ini Indonesia sudah masuk kategori negara maju gitu kan. Nah, yang kontra tentu karena melihat adanya fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia. Angkanya kalau dibandingkan antara populasi atau penduduk Indonesia dengan warga yang mengalami kemiskinan itu ya memang lebih banyak yang posisinya makmur kalau lihat dari angka statistik ya. Penduduk Indonesia, nanti teman-teman kita sama-sama mengupdate jumlah penduduk Indonesia tahun 2022. Nah, ini di angka berapa? Apakah masih di angka 250-an juta atau bertambah? Karena selama pandemi juga ada pengurangan populasi yang meninggal dunia karena COVID. Ya. Nah, kemudian yang miskin sebelum pandemi itu ada sekitar 30-35 juta dari total populasi penduduk Indonesia 250-an juta. Artinya yang di angka 220-an juta itu masuk kategori makmur ya, tidak miskin. Ya kan? Kalau kita melihat dari populasi penduduk Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan atau kegelisahan akademik dari mata kuliah ini, mengapa ini ada gap antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, atau negara-negara maju dan negara-negara terbelakang atau negara miskin. Nah, manfaatnya ketika mempelajari sosiologi pembangunan, ini diharapkan bisa memberikan jawaban mengapa ada negara maju, mengapa ada negara berkembang atau negara miskin. Nah, di sini harapannya juga ada alternatif solusi terhadap persoalan-persoalan terkait dengan proses pembangunan. Oke, ruang lingkup sosiologi pembangunan. Ruang lingkup sosiologi pembangunan itu ada unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya percepatan pembangunan di suatu negara. Juga tentu dampak dalam pembangunan. Ini ada ideologi, akulturasi, ilmu pengetahuan, bahkan ke media massa. Nah, ini juga ruang lingkupnya adalah kita mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian selain mengidentifikasi juga menganalisis dampak. Ya, bagaimana hubungan antara tuntutan perubahan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana perubahan, menganalisis sejauh mana perubahan terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat, komunikasi antar kelompok dalam masyarakat, bahkan sampai menganalisis terkait dengan pengaruh eksternal terhadap proses
pembangunan. Nah, poinnya dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan substansi dari sosiologi pembangunan itu, kita akan mempelajari beberapa hal ini. Proses, yaitu didasarkan pada landasan teoritis yang akan kita diskusikan bersama. Kemudian progres itu mengarah pada capaian-capaian kemajuan. Yang ketiga adalah dampak, ini akibat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak pembangunannya itu seperti apa? Pembangunan dalam konteks ini dimaknai secara makro, ya, bukan hanya pembangunan secara fisik, tetapi pembangunan secara physically iya, secara batin iya. Bagaimana membangun suprastruktur, infrastrukturnya itu secara proporsional. Nah, kemudian implikasi sosial yang muncul akibat adanya pembangunan atau transformasi. Nah, bagaimana caranya mempelajari untuk sosiologi pembangunan? Itu dengan pendekatan sosiologi reflektif, ya, terkait dengan transformasi sosial yang ada dan harapannya bisa memberikan makna atau meaning, ya, interpretasi, ini bahasanya Weber, kemudian bisa merekonstruksi pengetahuan sesuai konteks perubahan yang ada. Oke, itu pengantar terkait dengan sosiologi pembangunan. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk urgensi dari mata kuliah sosiologi pembangunan ini. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Bu Sulis, suaranya bisa diterima dengan jelas, ya? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Bu Sulis izin lanjutkan untuk yang pertemuan kedua. Sebelumnya Bu Sulis sampaikan sudah ada yang membaca bukunya Ari Budiman yang teori pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Itu bukunya tipis. Dani belum? Sudah Belum. baca atau belum? Iqbal? Belum. Belum. Yang sudah membaca bukunya Ari Budiman bisa raise hand. Oh, belum ada. Oke, tapi sudah pada download tapi belum sempat membaca, ya. Nah, silakan nanti bisa dibaca-baca karena menurut Bu Sulis bukunya itu inspiratif, ya. Bukunya sangat kontekstual untuk melihat fenomena pembangunan bahkan sampai hari ini. Oke. Apa sih makna pembangunan? Arti pembangunan itu apa? Ya. Kalau ini merujuk dari beberapa literatur yang Bu Sulis baca, ini arti pembangunan itu merefer atau merujuk pada beberapa poin. Ada 11 poin ini, ya. Ada peningkatan taraf hidup, berarti ini kan jelas indikatornya, taraf hidup semakin naik, before after-nya itu jelas. Ada pendapatan yang meningkat, ya. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, sampai pada poin 11 itu adalah kepemberdayaan dan pembebasan umat manusia dari penindasan. Nah, ini arti pembangunan. Nah, pembangunan dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai upaya dari berbagai bidang untuk kemaslahatan masyarakat. Pembangunan menjadi jalan untuk mencapai impian. Oke, ini pembangunan kalau dilihat dari perspektif modernisasi, ini menjadi suatu proses perubahan atau transformasi dari suatu keadaan yang belum berkembang
ini diistilahkan tradisional menjadi berkembang modern. Pembangunan menjadi upaya untuk mencapai suatu keadaan kehidupan atau tata kehidupan yang setara atau mirip nih dengan kehidupan negara-negara maju. Nah, ini ada upaya bagaimana pembangunan itu bisa mendudukan posisi suatu negara itu equal atau setara dengan negara-negara maju. Oke. Bagaimana pembangunan dalam perspektif Islam, menurut Islam? Ini ada yang tahu ayatnya? Ada? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Bunyi ayatnya ada yang hafal? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ada yang ini dari santri ya. Ada yang di pondok pesantren atau hafidz Quran di kelas 2020. Oke. Pembangunan dalam Islam berarti upaya untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Dalam konteks ini, human capital atau manusia itu menjadi subjek pembangunan, sehingga akan menentukan arah kualitas dari pembangunan itu sendiri. Nah, ini kalau dari bukunya Mujiono disebutkan hakikat pembangunan atau substansi pembangunan itu adalah pembangunan yang holistik. Holistik itu menyeluruh. Kemudian integralistik, terpadu, tidak parsial, tidak terpecah-pecah, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh dan itu terpadu, terintegrasikan. Yang mana ini pembangunannya menjadi pembangunan yang berkeseimbangan dan berkelanjutan. Oke. Ada yang punya bukunya Francis Abraham? Belum ada. Dalam bukunya Francis Abraham ini dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan perubahan dalam masyarakat. Ya, kalau di masyarakat tradisional itu ciri-ciri dari masyarakat tradisional ini bisa kita lihat ada yang berpindah-pindah, teknologinya primitif, adanya animisme, adanya pembagian kerja yang dilakukan secara sederhana, ada istilah solidaritas mekanik. Nah, kalau ngomongin solidaritas mekanik, ini ngomongin job description, pembagian tugasnya ini masih sederhana, lebih mengedepankan pada solidaritas mekanik. Ini pandangan menurut Emil Durkheim ya, pembagian kerja dalam masyarakatnya, dalam masyarakat tradisional itu cenderung pada solidaritas mekanik. Dan sistem status ini berdasarkan pada keturunan. Kalau keturunannya ningrat, berarti masuk dalam status sosialnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang status tidak mempunyai garis keturunan ningrat, seperti itu. Adanya organisasi komunal ya, ada swasembada unit sosial. Unit sosial terkecil ini kalau dalam kajian sosiologi ya keluarga. Naik lagi ada kelompok-kelompok komunal ya. Ada kalau sekarang misalnya kita lihatnya ada misalnya kelompok paguyuban ya, itu di masyarakat tradisional, paguyuban misalnya paguyuban di suatu masyarakat ya. Kemudian ini kategori masyarakat transisi. Transisi itu perpindahan dari tradisional ke modern
Jadi berada dalam antara. Ya, ini pada semester lalu kita belajar bagaimana munculnya dualisme struktural, dualisme ekonomi ya yang kita kenal. Ada masa prakapitalis dan kapitalis. Yang prakapitalis itu orientasinya pada subsistensi, kemudian yang masa kapitalis itu orientasinya pada profit. Nah, ini dikatakan sebagai dualisme struktural. Karena ada orientasinya yang berbeda, subsistensi versus profit. Ya. Kemudian di masyarakat transisi ini sudah mulai ada industrialisasi, ada urbanisasi, daya tarik kota itu menjadi trigger dari masyarakat desa untuk berbondong-bondong ke kota yang disebut dengan urbanisasi. Ada mobilitas politik, kemudian ada social engineering, rekayasa sosial. Bagaimana kalau dalam kajian sosiologi kita kenalnya adalah rekayasa sosial. Kalau di kajian teknik ya rekayasa teknik ya. Nah, ini karena kita belajarnya sosiologi berarti masuk social engineering. Bagaimana melakukan rekayasa secara sosial, bagaimana memobilisir massa, mengorganisir masyarakat. Ini bagian dari rekayasa sosial, terutama rekayasa sosial ini digunakan dalam upaya melakukan engagement di masyarakat atau community engagement atau community development. Nah, di masyarakat modern, indikasinya apa ini? Ada industri, kemudian teknologi semakin maju, ada solidaritas organik. Job desk-nya di masyarakat modern itu semakin jelas siapa mengerjakan apa. Misalnya dalam konteks perguruan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi ada rektor sampai ada dosen dan pendidik mahasiswa. Nah, itu kan secara hierarki ada. Rektor ada, wakil rektor, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan indikasi adanya solidaritas organik. Semakin masyarakatnya maju, modern, maka job desk, job description sebuah masyarakat itu akan semakin terperinci. Ya, tadi Bu Suni nyatakan dalam konteks perguruan tinggi yang sangat mikro, di UIN ya, seperti itu. Bagaimana untuk konteks negara? Ada presiden, ada menteri-menterinya, ya, bahkan sampai ke level grassroots. Ini dalam tata kelola negara. Nah, inilah yang jadi representasi dari keberadaan solidaritas organik, kemudian birokrasi yang semakin semakin jelas ya, apalagi kalau di Indonesia mengalami reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia itu seiring dengan tuntutan reformasi pada tahun 98. Ya, kita bisa hitung ini posisi reformasi birokrasi Indonesia itu sudah berusia berapa puluh tahun. 98 sekarang sudah 2022. Berarti sekitar berapa? 2022 kurangi 98. Berapa? 24 tahun. Nah, bagaimana progresnya? Dan nanti kita akan pelajari lebih rinci ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kontribusi teori modernisasi. Teori modernisasi, teori ketergantungan itu muncul tadi ya. Tadi disampaikan pada tahun 1970-an di era developmentalism, era pembangunan. Nah, teori modernisasi ini intinya ya bagaimana perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat itu mendorong untuk proses
kehidupan yang modern. Nah, pembangunan dari perspektif ini dapat dimaknai sebagai upaya mengubah tatanan ekonomi, tatanan sosial, budaya, serta politik. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut ya terkait dengan teori modernisasi di pertemuan besok. Teori perubahan sosial ini secara teoritis masyarakat dapat terjadi melalui berbagai sumber, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini inti ya kalau Kewet ngomongi kata kunci dari grand teori yang kita pakai dalam skema sosiologi pembangunan ini. Kalau teori modernisasi itu, mengapa negara itu bisa miskin atau bisa keterbelakangan atau kemiskinan suatu negara kalau dilihat dari teori modernisasi itu disebabkan oleh faktor internal suatu bangsa. Jadi keyword atau kata kuncinya adalah faktor internal. Keterbelakangannya itu disebabkan oleh faktor internal. Kalau teori ketergantungan, kemiskinan, atau keterbelakangan suatu negara itu disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal itu ada World Bank, Bank Dunia, kemudian ada IMF, ya, International Monetary Fund. Nah, itu menjadi agen-agen eksternal yang mendorong atau menjadi trigger kemiskinan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang. Oke, ini kalau dilihat dari teori perubahan sosial, dorongan kekuatan internal ini banyak terjadi di negara-negara maju. Kemudian yang eksternal banyak terjadi di negara-negara berkembang. Jadi kalau dilihat dari asumsi ini, negara-negara maju itu mengapa mengalami kemajuan yang signifikan karena kondisi internalnya itu mendukung. Sementara kalau di negara-negara berkembang, kondisi internalnya tidak mendukung. Sehingga ketika negara-negara berkembang mau maju itu harus ada intervensi lain, intervensi secara intervensi luar ya, dari daya dukung luar. Contohnya apa tadi, keberadaan IMF di Indonesia itu salah satu negara yang sampai sekarang masih punya utang ya. Jadi biaya pembangunan itu dibiayai dengan hutang. Kalau nggak ada hutang, kita nggak bisa melakukan proses pembangunan. Dan itu kontraknya sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Kontrak kita hutang itu dengan IMF, dengan World Bank. Yaitu dimulai sejak pada masa Orde Baru, era developmentalism itu. Kemudian ini ya, kalau perubahan sosial secara evolusi ini ya, kita harus belajar lagi terkait dengan gagasannya Darwin, kemudian Comte, Spencer. Nah, ini kan kita kembali ke teori-teori sosiologi klasik ya. Nah, kalau di sini ada kritikan bahwasanya teori ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses evolusi itu terjadi, tapi diyakini bahwa perubahan sosial akan terjadi secara alami karena upaya-upaya masyarakat untuk survive. Jadi ada dua teori utama yang menjelaskan, yaitu terkait dengan teorinya Karl Marx, the state of economy, tahapan-tahapan yang ada dalam masyarakat, the state of community. Nah, di sini Karl Marx menitik beratkan pada mode of production atau model produksi, ya, cara produksi, mode of production yang ada di masyarakat. Karena dengan adanya mode of production atau cara produksi suatu masyarakat itu akan menandakan, akan mengindikasikan bagaimana suatu masyarakat itu menganut sistem ekonominya.
Kalau pada masa apa namanya ini perbudakan, berarti sistem ekonominya yang dipakai apa namanya feodal ya, perbudakan. Kemudian ada yang feodalistik ini ya, dan bahkan sampai ke prakapitalis sampai cara produksi kapitalis. Sistem ekonominya kalau di kapitalis jelas pakai sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis kalau kita flashback ke belakang itu bibit-bibitnya itu kan dari abad 19 itu. Ya ketika Weber menggagas teori Protestan, apa namanya, etika Protestan, ada spirit Calvinisme. Nah, itu yang kemudian melahirkan bibit-bibit kapitalisme. Ya. Nah, ini dalam teorinya Marx dijelaskan bahwasanya proses perubahan itu adalah proses penciptaan dan pemuasan serta reproduksi dari kebutuhan masyarakat. Ya, ini titik berat dari gagasannya Karl Marx adalah mode of production. Cara berproduksi di masyarakat itu menentukan pada pilihan sistem ekonomi yang dipakai. Nah, ini teorinya Rostow. Kalau teman-teman ingat, the state of economic growth, tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Teorinya Rostow, kalau kita analisis lebih dalam, itu sangat dipakai ya, sangat diyakini oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara sedang berkembang untuk mengimplementasikan teorinya Rostow. Ya, teori itu dibangun karena ada kepentingan di balik itu, ada hidden agenda. Ya, mengapa muncul teori pembangunan? Ya, karena ini untuk melancarkan suksesi pembangunan itu sendiri. Ya, teori Rostow, the state of economic growth. Ini kan bagian dari kampanye dari negara-negara maju untuk melakukan kampanye kepada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara sedang berkembang agar mengadopsi apa yang sudah dicapai oleh negara-negara maju. Nah, kampanyenya melalui sosialisasi internalisasi teori pembangunan. Salah satunya adalah teori modernisasi, teori ketergantungan. Nah, di sini ada salah satu dari implementasi teori modernisasi adalah teorinya W. Rostow, the state of economic growth, tahapan-tahapan perkembangan dalam masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan di awal ya, teorinya Rostow ini banyak diadopsi oleh 60% lebih negara-negara dunia ketiga. Artinya apa? Artinya kampanyenya dari negara-negara maju untuk membuat negara-negara dunia ketiga mengikuti apa yang sudah dicapai itu berhasil. Ya, negara-negara dunia ketiga itu yang mengamini, oh iya ini benar nih, kita mau maju seperti negara-negara yang sudah ada, gitu kan. Nah, apa yang dikampanyekan? Kalau menurut teori Rostow, masyarakat itu akan berkembang ke arah modern yang maju kalau mengikuti tahapan-tahapan yang dibangun. Indonesia salah satunya mengikuti teorinya Rostow ini. Ya, dari masa dimulai dari tradisional, transisi itu dari tradisional ke modern. Ada masa-masa transisi, kemudian tinggal landas atau take off, dan tahapan konsumsi tingkat tinggi. Posisi Indonesia, kalau kita lihat hari ini, posisinya apakah sudah
lepas landas, kita posisinya masih take off atau posisinya sudah advance. Nah, kalau kita refleksikan, sebenarnya posisi di Indonesia itu posisinya masih take off. Take off itu kan gini, lagi mau apa namanya advance ya. Tetapi di sisi yang lain, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu tinggi. Pernah posisi Indonesia itu ranking untuk konsumsinya itu paling wahid, nomor 1 tingkat dunia. Nanti bisa dicek kembali ya, apakah rankingnya itu masih di nomor 1 negara yang paling konsumtif di dunia ini, apakah masih Indonesia atau sudah turun. Nah, ini kan posisinya jadi ada gap. Kita masih take off, tapi posisi konsumsi kita naik, sudah tinggi. Nah, ini nanti kita cek bareng-bareng posisi atau rankingan negara yang paling konsumtif di dunia itu mana. Nah, mengapa di Indonesia dikatakan paling konsumtif? Ya, kalau sekarang itu lagi trending ya ini di media sosial. Ya, apa istilahnya? Flexing. Flexing itu lagi viral ini di dunia media sosial. Pamer kekayaan. Jadi orang-orang yang apa namanya? Orang-orang kaya. Itu kalau teman-teman mengikuti channelnya Profesor Renal Kasali itu bagus ya. Bisa menambah nutrisi pengetahuan yang lebih ya untuk konsumsi nutrisi otak kita begitu. Dikatakan dikatakan orang-orang Indonesia itu selalu bangga ketika membeli produk-produk yang branded. Nah, sehingga pada dipamerin, ya ini produknya dari Singapura, ini dari Belanda, dari Paris, dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang lagi viral flexing itu adalah pamer kekayaan ya. Tapi sebenarnya kalau menurut penjelasannya Profesor Renal Kasali, orang yang benar-benar kaya itu nggak akan kemudian memamerkan. Teman-teman nanti bisa cek lah di YouTube-nya Profesor Renal Kasali itu. Tidak akan memamerkan kekayaannya, hanya untuk status, oh ini dianggap orang kaya, apa istilahnya, OKB atau crazy rich ya, istilahnya yang paling viral ya. Nah, karena sebenarnya kalau orang-orang kaya itu justru malah membuat privasi, membuat jarak. Jangan sampai diketahui kalau seseorang itu kaya. Nah, ini yang tadi Bu Sulis kaitannya dengan konsumsi tingkat tinggi. Bagaimana perilaku masyarakat Indonesia saat ini? Perilakunya konsumsinya tingkat tinggi. Dan ada arah ke flexing. Flexing itu adalah pamer kekayaan. Kita lihat bagaimana misalnya di selebritis ya, di selebgram atau apa itu pada pamer kekayaan, itu bagian dari flexing karena konsumsinya tinggi ya, branded dan sebagainya. Nah, oke, ini Bu Sulis sampaikan karena harus update kondisi terkini, bagaimana kalau kita mempelajari terkait dengan teori perubahannya, apalagi ini teorinya Rostow. Dan teorinya Rostow tadi kita nikmati ya dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, faktor-faktor yang mempercepat atau mendorong proses pembangunan atau perubahan, ini ada faktor IT, industrialisasi jelas, kemudian urbanisasi dan kemajuan pendidikan. Namun di sisi lain, di faktor-faktor yang mempercepat perubahan masyarakat atau pembangunan masyarakat, ini tentu ada dampak negatifnya juga. Kemajuan IT ada dampak positif dan negatifnya. Industrialisasi juga demikian. Urbanisasi dan kemajuan pendidikan juga ada dampak positif dan dampak negatifnya.
Misalnya kita ambil kemajuan IT. Kemajuan IT dampaknya salah satunya di layanan publik itu lebih cepat. Kita bisa menikmati fasilitas informasi secara lebih cepat. Itu bagian dari kemajuan IT. Ya, kita bisa mengetahui perkembangan negara lain dalam hitungan detik. Ya, dengan hanya pegang HP kita bisa akses dunia dalam genggaman kita. Dampak negatifnya apa IT? Salah satunya kemajuan IT itu ternyata kalau tidak diproteksi secara kuat, dampak negatifnya apa? Kita nggak punya data pribadi. Data pribadi kita kan sempat bocor gitu ya. Data pribadi penduduk Indonesia kan sempat bocor ya. Dan ini terjadinya beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana data pribadi penduduk Indonesia itu sempat bocor karena dihack ya. Dan ini luar biasa ini dampaknya. Kita nggak punya lagi data pribadi. Ketika punya EKTP ya kita diminta upload misalnya syarat apa melalui aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu kan sudah hilang kita privacy kita untuk menjaga data pribadi kita. Ya, kalau teman-teman lihat misalnya kita mencari identitas, mencari nama siapa di googling, sudah muncul. Kalau dosen itu sudah muncul NIP-nya, sudah muncul nomor induk dosennya. Nah itu harusnya kan diproteksi ya. Nomor induk dosen, nomor NIP-nya harusnya diproteksi karena itu bagian dari data pribadi. Tetapi ini enggak. Teman-teman misalnya googling dosen UIN, siapa yang mau disebut, sudah muncul namanya. Ya, ini bagian dari dampak negatif. Jadi faktor yang menyebabkan percepatan proses perubahan sosial atau pembangunan itu juga ternyata punya dampak negatif juga, membawa dampak negatif juga. Industrialisasi juga sama, urbanisasi juga iya, pendidikan juga iya, ya kan? Kemudian ini yang menghambat proses perubahan sosial atau pembangunan, stagnasi ekonomi, kekacauan politik, konflik, bahkan disintegrasi. Kalau 4 hal ini terjadi, tentu proses pembangunan nggak akan bisa jalan. Misalnya kita bayangin Indonesia itu berada dalam konflik terus-menerus, semua semua pemerintah daerah berkonflik antar daerah. Wah, ini nggak akan terjadi proses pembangunan. Atau kekacauan politik. Ya. Jadi proses pembangunannya terhambat. Kemudian ini indikator keberhasilan pembangunan. Nah, ini kita bisa cermati bersama. Kalau dalam bukunya Arif Budiman itu ada 5 hal yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Pertama adalah kekayaan rata-rata, yang kedua pemerataan, yang ketiga kualitas kehidupan, keempat minimnya kerusakan lingkungan, dan terakhir adalah keadilan sosial dan kesinambungan. Bagaimana negara hadir memberikan kesejahteraan pada warganya, pada setiap warga negaranya. Nah, di sini di poin pertama ini, kekayaan rata-rata di suatu negara itu diharapkan bisa memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada negara. Ini menjadi indikasi pertama. Yang kedua, pemerataan. Ya, negara harus menjamin kesejahteraan atau pendapatan secara adil dan merata. Ya, ini orientasinya masih pada kesejahteraan warga negara. Kemudian yang ketiga adalah kualitas kehidupan. Negara harus memberikan jaminan kebahagiaan lahir batin. Nah, teman-teman nanti kita bisa searching ya, negara paling bahagia di dunia itu mana? Ya, khususnya cuma searching ini terjadinya di negara-negara Eropa. Ya, ada Swiss, ada Belanda, ya.
Indonesia nggak masuk negara yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena masih banyak utang, kan? Ya, nanti bisa dicek ya, cek bareng-bareng. Negara paling bahagia di dunia itu mana? Indonesia masuk kategori enggak. Ya, jadi di sini ketika negara melakukan proses pembangunan itu harus memberikan jaminan kebahagiaan lahir dan batin. Terus indikator keempat adalah minimnya kerusakan lingkungan. Ya, biasanya ketika ada proses pembangunan itu ada hal yang dikorbankan menjadi victim of development. Apa itu? Salah satunya misalnya dalam aspek sumber daya lingkungan hidup. Ada penambangan hutan secara besar-besaran, penambangan batu bara secara besar-besaran, penambangan pasir dan sebagainya. Nah, ini ketika dalam proses pembangunan itu dilakukan eksploitasi secara masif, ini tentu akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, pembangunan dikatakan berhasil ketika ada minimalisir terkait dengan kerusakan lingkungan. Kalau melakukan misalnya penebangan hutan, yaitu dilakukan secara proporsional, tidak dilakukan secara masif atau eksploitatif. Ya, itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial dan kesinambungan. Bagaimana proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara itu bisa memberikan jaminan keadilan sosial bagi setiap warga negaranya, dan proses pembangunannya bisa dilakukan secara sustainable, secara berkesinambungan. Ya, ini ada semuanya di bukunya Arif Budiman, teman-teman nanti bisa baca. Nah, kunci utama dalam pembangunan adalah pertama human resources. Sumber daya manusia itu menjadi subjek utama dalam pembangunan. People first and welfare will follow. Jadi manusianya dulu yang disentuh untuk menjadi subjek pembangunan, kemudian nanti welfare will follow. Kesejahteraan itu akan mengikuti. Karena ini manusia itu menjadi kunci. Human resources itu menjadi kunci untuk melakukan pembangunan. Oke, itu dari Bu Sulis. Nah, referensi yang Bu Sulis ambil di pertemuan kedua ini, Bu Sulis ambil dari bukunya Arif Budiman yang sudah Bu Sulis share ya melalui PDF itu. Kemudian ada bukunya Francis Abraham. Oke, demikian dari Bu Sulis. Silahkan kalau ada pertanyaan atau respon dari apa yang Bu Sulis sampaikan. Silahkan. Apakah ada yang belum dipahami atau masih susah ya, atau Bu Sulis terlalu cepat dalam intonasinya, bisa disampaikan ke Bu Sulis. Terima kasih. Silahkan. Ini Bu Sulis buka untuk forum diskusi ya. Silahkan Dani atau Ahmad Zamzam, namanya bagus ya ini, Zamzam. Kalau air Zamzam itu kan nggak pernah habis ya. Ini berarti kayak mata air ya yang apa ya memberikan kehidupan terus ya. Oke. Ya kan Ahmad Zamzam, karena kalau kita ke Arab begitu kan, air Zam-Zam itu yang selalu dinanti ya. Kita bisa sepuasnya minum ya. Kalau beli ya mahal. Kalau pas posisi kita di sana pas umroh misalnya. Ya Bu Sulis belum haji, baru umroh. Itu tahun 2018 ya, itu merasakan bagaimana itu. Nikmatnya bisa minum air Zam-Zam setiap hari gratis gitu kan. Oke. Ada pertanyaan? Tolong teman-teman kalau misalnya Bu Sulis terlalu cepat atau ada yang belum dipahami,
Teman-teman bisa menanyakan langsung ya. Kalau malu-malu bisa melalui chat Zoom atau WhatsApp juga bisa. Begitu. Ada kendala di referensi atau apa, silakan disampaikan. Oh ya, Bu Sri sampaikan untuk presensi sekali lagi Bu Sri reminder, mohon kerjasamanya. Jangan sampai ada nanti misalnya di pertemuan yang 6, Bu Sri saya lupa pertemuan 1, 2 belum presensi, begitu. Nah, ini Bu Sri beri kesempatan misalnya di pertemuan pertama kemarin yang lupa presensi, silakan untuk memberikan konfirmasi sekaligus pada pertemuan kedua. Jadi nanti pertemuan ketiga dan seterusnya sudah tidak akan ada lagi yang konfirmasi presensi. Begitu. Oke, tadi Bu Sri lihat ada 40, tinggal 33 ya. Mungkin ada yang sinyalnya hilang atau apa. Nah, ini malah berkurang 32. Ada pertanyaan? Silakan. Permata. Ini nama Umi. Ini gelap-gelapan ini. Posisinya teman-teman sebagian besar sudah ada di Jogja atau di rumah masing-masing? Posisi teman-teman. Di rumah. Berarti bisa dikatakan 50-50 yang ada di Jogja? Di rumah, Bu, tapi rumahnya Jogja. Oh, di rumah tapi rumahnya Jogja ya. Oke. Iya, Jogjanya mana? Bu Sri juga Jogja. Ya, Bantul Timur lah, bulet ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kalau kita PTM, ya semoga kita bisa segera PTM, itu Bu Sulis tawarkan, kita kan jam 1 tuh. Nah, kalau PTM akan kita lakukan jam 1 itu atau setengah 2 sampai setengah 3, karena jadwalnya PTM itu 1 jam. Tapi presensi teman-teman tetap harus melalui e-learning begitu. Mau tetap setengah 2 seperti yang sekarang atau jam 1 tepat begitu. Kalau PTM ya. Semoga landai ini. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti apa yang Bu Suli sampaikan bisa diterima dengan jelas ya. Puspo, Mas Puspo ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh tidak. Ini Mbak Umi sama Mbak Permata kok gelap-gelapan ya? Enggak mati listrik toh? Belakangi cahaya, Bu, jadi gelap. Oh benar saya. Ini Bu Suri juga dekat jendela ini. Dan ini apa namanya, jelas ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Jangan malu-malu ya. Nanti kalau bertanya, Bu. Kenapa Dan? Yang tadi terkait 2 unsur pembangunan kan materi dan manusia dan materi. Nah, manusia itu sebagai pelaku atau subjek pembangunan, tapi dalam hal pembangunan manusia atau masyarakat itu sendiri mungkin bisa jadi subjek pembangunan di negara berkembang gitu. Nah, itu masuknya kalau manusia sebagai objek itu apakah masuk ke unsur atau ke Mic-nya dibuka dulu, Dan. Mic. Nah, apakah manusia sebagai subjek atau objek? Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, jadi 2 unsur pembangunan kan tadi manusia sebagai pelaku atau subjek. Nah, kalau dalam pembangunan juga mungkin manusia bisa jadi objek pembangunan di negara berkembang. Nah, ketika manusia menjadi objek pembangunan itu berarti bukan masuk ke unsur pembangunan, unsur utama pembangunan atau gimana, Bu? Iya, langsung Bu Sulis respon ya. Terima kasih, Dani.
untuk pertanyaan dan pertanyaan sekaligus kritikannya ya, kritikan terhadap pernyataan bahwa human resources itu sebagai subjek pembangunan. Kalau kita lihat kembali dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kalau pada era era Orde Baru dan sekarang era reformasi ya di kabinetnya Pak Jokowi, itu dalam GBHN sampai sekarang adalah RPJMD ya, RPJM jangka menengah, jangka panjang dan sebagainya untuk pembangunan itu. Kalau Dani nanti cermati kembali, itu meletakkan human resources itu sebagai subjek pelaku. Secara idealita itu diletakkan sebagai subjek pembangunan. Ya, kalau pada masa Orde Baru kan sangat jelas. Secara secara idealita sebagai subjek pembangunan, tapi faktanya sebagai objek. Atas nama pembangunan, gimana caranya ini? Oh, ini yang masih kenapa dikatakan sebagai objek? Ya, Gus sampaikan ketika Orde Baru itu, meskipun secara konstitusi dikatakan atau dalam garis-garis besar haluan negara dikatakan sebagai subjek, tapi faktanya sebagai objek itu adalah ketika human resources atau manusia itu tidak ditempatkan secara proporsional, hanya menerima, tidak sebagai pelaku. Itu berarti kan objek. Ya, fakta dan kondisi ideal itu berbeda. Nah, sampai sekarang sama konsepnya itu adalah meletakkan manusia sebagai human resources sebagai subjek. Nah, faktanya bisa dilihat ada perbedaan yang terjadi secara signifikan ketika Orde Baru kemudian masuk ke Orde Reformasi. Bagaimana keterlibatan manusia, keterlibatan human resources dalam proses pembangunan. Ya, keterlibatannya dari apa? Dari proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, proses evaluasi atau monitoring. Nah, ini bentuk keterlibatan aktif yang menempatkan human resources sebagai pelaku utama pembangunan. Ketika Orde Baru itu masyarakat atau human resources-nya itu hanya diletakkan sebagai objek, menjadi sasaran pembangunan. Oh, di desa X ini masih miskin, ini perlu diberdayakan, perlu ada suntikan dana dan sebagainya. Itu sebagai objek jadinya kan. Dan tidak dilibatkan bagaimana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Posisinya menempatkan sumber daya manusia sebagai objek. Nah, di era reformasi ada perubahan secara signifikan. Ya, kalau di level mikro ini kita lihat di Indonesia dulu ya, dan konteksnya untuk Indonesia. Di level mikro, grassroots, kita lihat di desa itu kan sudah dilibatkan untuk merencanakan pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing melalui RPJMDes desa. Dari desa nanti turun ke dusun-dusun dan sebagainya. Nah, itu sebagai subjek. Kalau sebagai objek ya hanya menjadi sasaran saja, menjadi tujuan. Oh, nanti tujuannya nanti mengentaskan kemiskinan, tetapi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring. Itu yang posisinya sebagai objek. Kalau dilibatkan dari proses awal, berarti itu sebagai subjek. Bisa dipahami, dan itu untuk konteks Indonesia. Ketika kita berdiskusi dalam ranah makro, ini paradigma pembangunan untuk konteks makro atau global ini sudah ada
perubahan paradigma. Ya, dan tadi Bu Suli sampaikan dari MDGs, Millennium Development Goals, itu yang diterapkan pada era reformasi tahun 2010 sampai 2015. Spiritnya apa? Can we stop poverty? Apakah kita bisa menyetop kemiskinan? Nah, itu bukunya juga ada. Can we stop poverty? Karena kalau ngomongin pembangunan, itu pasti isu yang dibawa adalah isu kemiskinan. Dalam desain global, dalam desain paradigma global, ketika Millennium Development Goals atau MDGs, isu kemiskinan di ranking 1. Can we stop poverty? Nah, di situ spiritnya sama, Dania. Meletakkan sumber daya manusia itu sebagai subjek. Ya, tidak hanya kemudian menjadi sasaran. Nah, ini bisa dikritisi di setiap negara yang ada. Kalau implementasi di Indonesia tadi Bu Suri sampaikan ada perubahan signifikan before after reformasi. Ya, peletakan sebagai subjek dan objek. Kemudian mulai 2015 karena MDGs-nya selesai, paradigmanya itu udah mulai ada revisi-revisi, bergeser, berubah. Sekarang yang kita dengungkan kampanye dunia terkait dengan isu pembangunan yang dikampanyekan untuk seluruh penduduk dunia, untuk negara-negara di dunia itu mengusung paradigma Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, di situ isu kemiskinan juga masih ada. Ya, ada 17 tujuan pembangunan dunia. Wah, ini di posisi tempatnya azan ini. Off dulu sebelum azan gimana? Nanti suara azannya masuk di Zoom ya. Sebentar.
Ya, alhamdulillah azaznya sudah selesai ya. Dani tadi Bu Sri sudah respon dan teman-teman bisa menyimak juga untuk peletaan unsur utama dalam pembangunan yaitu sumber daya manusia. Semoga bisa dipahami ya, Dani. Bisa dipahami? Bisa diterima? Halo, Dani. Halo? Bisa? Jadi ketika sumber daya manusia itu dikatakan sebagai subjek, itu berarti harus dilibatkan secara aktif dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi pembangunan. Itu subjek. Ya, kalau objek ya nggak ada proses pelibatan sama sekali secara secara aktif oleh negara. Begitu? Ada yang mau menanyakan lagi? Terima kasih, Dani. Ada, Dani? Ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah tidak ada, Bu. Terima kasih. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Susiana. Nah, ini. Ada? Ini Aulia Dina, ini gambarnya nanas ya. Evi kucing. Nah, ini Fakhrudin ini sedang main bola ini ya. Oke. Ada yang lain teman-teman? Nah, yang kucingnya ada dua, ini Aisyah juga kucing. Oke. Ada Umi? Ada yang tanyakan? Cukup, Bu. Enggak ada. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, ya kita bisa akhiri. Untuk kesepakatan Zoom meeting, Bu Sulis mengikuti kesepakatan teman-teman semuanya, karena kita model hybrid ya. Nanti sambil melihat perkembangan COVID yang ada. Kalau kan nggak mungkin toh 14 kali kita Zoom meeting, nanti ada duel usaha teman-teman mahasiswa. Nah, karena tidak hanya satu mata kuliah yang kalian ambil di semester ini, sehingga untuk penggunaan Zoom meeting, sekali lagi Bu Sulis nanti serahkan pada kesepakatan teman-teman mau berapa kali kita nge-Zoom, kemudian nanti agar semuanya nyaman ya, misalnya mau 5 atau 7 kali, ya nggak apa-apa, yang penting adalah teman-teman bisa menangkap, menerima materi sosiologi pembangunan ini secara baik begitu. Dan harapan Bu Sulis semoga tidak ada yang mengulang di mata kuliah sosiologi pembangunan, sehingga teman-teman bisa move on di tugas mata kuliah yang lain begitu. Ya, nanti silakan Mas Iqbal selaku ketua bisa mendiskusikan di teman-teman. Kita akan menggunakan Zoom meeting berapa kalinya, karena tetap bagaimanapun harus ramah
kuota ya. Ini yang pulsa belum sampai ya dari UIN? Belum Belum, diterima Bu. oleh teman-teman ya? Belum ya? Oke. Ya, nanti kalau sudah ada update, Bu Sulis sampaikan ya. Siap. Ya, nanti Iqbal bisa japri Bu Sulis ya, biar disimpan nomornya. Oke. Siap, Bu. Ya, oke, sudah cukup teman-teman semuanya. Kita open kamera ya. Kita foto bersama dulu lah pertemuan perdana. Dan mohon maaf belum bisa ngirim podcast, tapi setidaknya sudah terjawab melalui Zoom meeting kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, wah ini semakin subur ya selama pandemi. Ya, ada yang mengalami kenaikan berat badan before after gitu. Bu Sulis mengalami kenaikan secara signifikan ini. Rafif Yudi ini. Ini belum potong selama pandemi, Rafif. Udah potong rambut belum? Dari lulus MA, Bu, belum pernah potong. Wih, keren ini. Sama Iqbal ya? Iqbal udah potong nggak ya, Iqbal? Saya belum lama sih Bu ini panjangnya. Oh, belum lama. Kak, luar biasa ya, berarti agak lambat ya. Maksudnya lulus MA sampai sekarang berarti semester 4, berarti mau semester 4 rambutnya itu untuk pertumbuhannya agak lama ya. Pertumbuhan panjangnya maksudnya. Oke, Zam-Zam bisa dibuka atau yang lain? Biar kita Aulia ini agak blur ini, mungkin pencahayaannya. Wah, ini Ridho. Ya, oke. Afin Komar, nah Zam-Zam. Wahrudin Hanif ini masih main sepak bola. Maaf Bu, nggak bisa yang lagi gelap. Oh ya, nggak apa-apa ini. Ya, nggak apa-apa main sepak bola. Ini yang nanas, mau makan buah nanas nih ada Aulia Dina. Ya. Oke, ada lagi Susiana. Oke. Oke, Bu Sulis hitung ya. Slide 1 biar tetap semangat. 1, 2, 1. Nah, ini. Nah, oke, Aulia Dina. Buah nanasnya sudah berubah ya. 1, 2. Oke, slide 2. 1, 2. Ini Tiraulan lagi mau masuk. 1, 2. Oke, terima kasih dari Bu Sulis. Bu Sulis sampaikan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah dalam memfasilitasi pertemuan pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap sehat, dan makin happy ya, karena itu bagian menjaga imunitas kita. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sukses semuanya. Ya, oke.